Halo guys, kembali lagi di channel You Business Coach. Jangan lupa untuk subscribe dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Lalu jangan lupa juga untuk klik notification di atas ini agar Anda bisa mendapatkan tips terupdate mengenai bisnis properti cost dari saya langsung, Iwan Kendrianto. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Di video kali ini kita akan mempelajari 3 kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh pemula bisnis properti cost. Apa saja 3 kesalahan fatal tersebut? Yang pertama, banyak sekali saya menemukan di mana para pebisnis properti cost tidak mengetahui harga wajar untuk sewa mereka. Sehingga yang sering mereka lakukan adalah mereka ketakutan properti cost mereka tidak terisi sewanya, atau biasa kita bilang sepi. Nah, karena tidak ada yang sewa ataupun menghuni tempat mereka, akhirnya mereka banting harga. Contohnya, misalkan harga sewa mereka sebenarnya dengan lokasi yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan sewa mungkin 1,5 juta. Tapi karena mereka tidak mengetahui dan tidak punya ilmunya, akhirnya mereka terpaksa harus banting harga dengan harga 600.000. Ini sangat saya sesalkan sekali, di mana kita sebagai pebisnis properti cost harusnya bisa menjaga agar nilai sewa tersebut tidak terlalu jatuh atau banting sewa. Kenapa? Nanti kita akan mengalami yang namanya masa renovasi properti cost. Nah, ketika masa renovasi, jika harga sewa kita terlalu rendah, kita akhirnya akan menyuntik properti cost kita dengan dana kita masing-masing. Nah, ini yang tidak diketahui oleh para pebisnis properti cost. Kemudian kesalahan yang kedua adalah banyak sekali saya menemukan para pebisnis properti cost tidak memiliki aturan cost yang jelas. Nah, akhirnya muncullah drama-drama yang biasa dialami oleh juragan cost tadi. Contohnya, penghuni tidak membayar sewa, akhirnya waktu ditagih malah penghuninya itu lebih galak dibandingkan pemiliknya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu mungkin sering mengalami hal-hal seperti ini. Jika memang Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini, maka Bapak Ibu perlu menggunakan dan membuat sebuah aturan dan sistem property cost yang jelas dan tegas untuk penghuni kos Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kesalahan ketiga para pebisnis properti cost adalah mereka tidak mengetahui pangsa pasar target mereka di lokasi tersebut. Contohnya, saya seringkali mendapatkan pertanyaan ataupun email yang masuk di mana mereka bertanya kepada saya, "Pak, properti saya ini nggak ada parkir mobilnya. Kalau saya nggak punya parkir mobil, saya nggak bisa jual, Pak, karena di tetangga saya dia punya lahan parkir mobil luas." Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, maka Bapak Ibu sendiri tidak mengetahui pangsa pasar market Bapak Ibu itu sebenarnya adalah bukan yang memiliki mobil, tapi yang mungkin mereka hanya yang memiliki motor saja. Karena lahan Bapak Ibu tidak bisa parkir mobil. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui. 3 kesalahan fatal ini yang paling banyak dilakukan oleh para pebisnis properti cost pemula. Nah, jika Anda memang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana caranya mengelola cost, bagaimana caranya menentukan harga pangsa pasar yang baik, bagaimana cara menentukan market pasar yang sesuai dengan properti cost Anda, maka Anda bisa bergabung bersama saya di KSI Community. Sampai jumpa di tips bisnis properti cost berikutnya. See you!